Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asma, NIM 1817000029. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode ataupun strategi pembelajaran yang bagaimana yang diberikan oleh Ibu Ahdar. Yang pertama, yaitu pembelajaran aktif atau active learning. Active learning adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk ikut secara aktif untuk belajar. Yang dimana ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang akan mendominasi aktivitas pembelajaran, dan dimana mereka secara aktif menggunakan otak mereka baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran dan memecahkan beberapa persoalan dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memperagakan pembelajaran active learning dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik, di sini di tangan saya sudah ada buku sosiologi, yang dimana sini contohnya seperti yang saya akan bawakan, yaitu untuk siswa-siswi harap memperhatikan apa yang ibu katakan ataupun apa yang ibu jelaskan, yaitu elemen dasar struktur sosial. Yang pertama itu struktur sosial, yang dimana kita sudah membahas bahwa mengenai status dan kedudukan sosial ini di kelas 1 ataupun kelas waktu kita masih SMP. Status sosial merupakan kedudukan atau posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat, yang dimana meliputi masyarakat keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam suatu kelompok besar masyarakat dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama yaitu attribute status, yang dimana status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa memandang bakat atau karakteristik unik orang tersebut. Yang kedua yaitu activate status, status yang didapat oleh seseorang melalui usahanya sendiri. Seseorang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan attribute status tersebut, seperti bersekolah, mempelajari keterampilan, berteman, atau menciptakan sesuatu hal yang baru. Yang ketiga yaitu assessment status, yang dimana status yang diberikan kepada seseorang karena telah berjasa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Nah, sudah status sosial, maka ada peran sosial, yang dimana merupakan seperangkat harapan terhadap seseorang yang meliputi suatu posisi atau status sosial tertentu. Selanjutnya itu kelompok dan lembaga. Untuk murid-murid yang ada di kelas ini, apa sudah mengetahui apa itu kelompok dan lembaga? Ya betul, kelompok adalah merupakan sejumlah orang yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang sama serta secara sadar dan teratur dalam berinteraksi. Nah, lembaga merupakan pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan sosial yang mendasar. Nah, itulah tadi penjelasan yang sempat saya bawakan dan penjelasan dari teman-teman kalian mengenai kelompok dan lembaga itu cukup benar.